على سيدنا ومولانا محمد القائل اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد فيا معشر المسلمين فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة الحاضرين rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala bentuk puja dan puji, ta'zim, pengagungan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, dalam setiap momen, dalam setiap waktu, bahkan alam semesta ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Yang itu semua patut dan harus disyukuri, karena kita adalah sebagai hambanya yang lemah, hambanya yang dhaif, harus berserah diri dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan nikmat yang sebanyak-banyaknya, seberkah-berkahnya. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan, kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang terindah, salam yang terharum, yang terfokus buat beliau. Mudah-mudahan kita salah satu bagian daripada umatnya dapat diberikan syafaat oleh beliau dengan tangan beliau yang mulia, dengan kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dirangkulnya berkah salawat kita dan pengikutan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai khotib dalam kesempatan ini mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin kaum muslimin sekalian, ittaqullah. Mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan setiap saat, setiap waktu, setiap hari sampai akhir hayat kita untuk dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada siapapun yang dapat membahagiakan diri kita, pribadi kita, keluarga kita, kecuali diri kita sendiri. Mereka sendiri yang dapat membahagiakan diri mereka. Karena itu dalam setiap kesempatan Jumat, khatib diwajibkan untuk berwasiat takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita takwa dengan setakwa-takwanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia Ramadan agar kita dapat bertakwa kepada Allah, agar kita dapat mencontoh dan kita bercermin akan takwa yang luar biasa pada bulan suci Ramadan. Kita bukan hamba Ramadan, kita bukan daripada budaknya Ramadan, kita adalah hamba Allah. Tidak hanya di bulan suci Ramadan kita ibadah, tapi pada setiap waktu, setiap saat kita bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya. Mudah-mudahan kita digolongkan bagian daripada hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepadanya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal hadirin rahimani rahimakumullah. Salah seorang sahabat yang bernama Abu Darda, yang mana beliau pernah mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Yaqulu sami'tu Rasulullah. Saya pernah mendengar sabda beliau beliau katakan awwalu ma yuza'u fil mizan husnul khuluq was sakhar. Sesungguhnya sesuatu yang pertama kali, yang paling utama yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam timbangan amal seseorang manusia adalah sifat akhlak yang baik dan kedermawanan. Sungguh luar biasa kepribadian seseorang dapat diukur baik tidaknya, surga nerakanya
ditimbang dengan amal, dengan akhlak budi pekerti yang baik. Karena banyak orang yang mengaku dia sudah orang baik, dia sudah berbudi pekerti yang baik, namun menyakiti hati orang lain, namun menzalimi orang lain, namun durhaka kepada kedua orang tuanya dan lain sebagainya. Tahuilah orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk, maka niscaya timbangan amalnya akan drastis, akan buruk, akan rusak, bahkan akan menjadi nol. Walaupun ilmunya tinggi, walaupun amalnya banyak, tapi apabila tidak memiliki kepribadian akhlak budi pekerti yang baik, moral yang buruk, maka niscaya akan tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin berusaha menjadikan diri kita, berusaha untuk menghadirkan hati kita, diri kita terus kurang dan kurang dalam etika dan akhlak kita, agar kita semakin hari, semakin waktu memperbaiki akhlak dan budi pekerti diri kita. Apabila orang lain tidak suka, tidak demen, bahkan dengan kita yang memiliki akhlak yang buruk, apalagi daripada Allah, apalagi daripada ulama-ulama yang mana mereka mengetahui akan kepribadian yang buruk, maka jelas hal tersebut, akhlak yang buruk tersebut dapat menjadikan seseorang memiliki kepribadian yang tidak baik. Yang kedua, apabila seseorang memiliki sifat dermawan, maka timbangan amalnya akan menjadi berat, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana dalam ibadahnya salat, kalau baik salat seseorang, bagus salatnya seseorang, supaya dia praktekkan salat dengan baik, dia perbaiki salatnya dan dengan baik, waktunya, khusyuknya, ilmunya, semuanya dia praktekkan dengan baik salatnya. Begitupun dia gajinya sudah ada keluarganya, anak dan istrinya untuk melaksanakan salat, maka insya Allah timbangan amalnya akan mudah dan akan baik, dikarenakan salatnya sudah baik. Oleh karena itu, keutamaan dan kemuliaan sifat akhlak yang baik dan kedermawanan seseorang akan menjadikan kebahagiaan seseorang. Jangan menjadi orang yang pelit. Manusia saja, teman saja tidak suka kepada orang yang pelit, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan iman, maka sang iman tersebut berkata, Allahumma kawini faqawahu. Ya Allah, kuatkan aku berada di sisi orang-orang yang dekat denganmu dan beriman kepadamu. Maka Allah perkuat ia dengan sifat husnul khuluq was-sakha, dengan sifat yang dimiliki seseorang, yaitu akhlak yang baik dan kedermawanan. Maka beruntung bagi mereka-mereka yang memiliki sifat yang baik dan sifat kedermawanan, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan perkuat imannya. Insya Allah kita bagian daripada orang-orang yang memiliki iman yang kuat dengan akhlak dan kedermawanan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu pun juga tatkala Allah Subhanahu wa taala lamma khalaqal kufra, tatkala Allah menciptakan kekufuran, maka ia mengatakan, Allahumma qawwini, ya Allah kuatkan aku bersama orang-orang yang munafik, bersama orang-orang yang kufur kepadamu. Maka faqawahu bisu'il khuluq wal kufur. Allah perkuat sifat kekufuran itu dengan